Hai penonton, kembali lagi channel ini. Jika suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk di-subscribe-nya ya. Udah subscribe-nya? Makasih. Langit di atas desa Tandus tak pernah sekelam ini. Sudah 9 bulan hujan tak turun. Tanah retak-retak seperti kulit ular tua, dan sumur-sumur hanya mengeluarkan lumpur kering. Tapi bukan itu azab yang dimaksud penduduk desa ketika mereka berbisik. Azab panjang sudah datang. Semua bermula ketika Salim, kepala desa yang dihormati, pulang dari kota membawa seorang wanita muda bernama Riana. Istrinya, Sari, yang setia menungguinya bertahun-tahun, diusir dari rumah hanya dengan pakaian yang melekat di badan. "Kau sudah tua dan tak cantik lagi," hardik Salim di depan semua orang. Anak-anak mereka, Farid dan Laila, dipaksa menerima Riana sebagai ibu baru. Sari meninggal di gubuk tepi hutan seminggu kemudian. Jasadnya ditemukan oleh Farid dalam keadaan kurus kering, tapi wajahnya tenang. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia sempat berpesan, "Jangan benci ayahmu, nak. Tapi ingat, setiap kezoliman punya harganya." Hari pemakaman Sari, langit mendadak gelap meski musim kemarau. Angin berputar membentuk pusaran kecil di atas makam, lalu menghilang. Riana tertawa kecil melihatnya. Almarhumah pamit nampaknya. Tapi keesokan harinya, Riana terbangun dengan teriak. Tangannya gemetar memegang cermin. Di pelipis kanannya tumbuh uban. Bukan helaian biasa, tapi seberkas rambut putih sepanjang jari yang muncul semalam. Dia memotongnya, tapi keesokan harinya tumbuh lagi, lebih panjang. Salim menganggap itu hanya stres, tapi seminggu kemudian, uban itu telah memanjang hingga ke bahu dan mulai muncul di pelipis kiri. Dokter dari kota tak bisa menjelaskan. Rambut putih itu tumbuh dengan kecepatan tak wajar, sentimeter per hari. Bulan pertama, rambut putih Riana telah sepanjang pinggang. Dia selalu mengikatnya rapat, menutupinya dengan kerudung mahal. Tapi rambut itu tak bisa diwarnai. Cat rambut luntur dalam hitungan jam, menyisakan putih bersinar seperti perak tua. "Potong saja pendek," seru Salim suatu malam. Frustasi melihat istrinya semakin murung. Tapi gunting bergigi tajam pun patah saat menyentuh rambut putih itu. Gunting lain, pisau cukur, bahkan golok tukang daging semua tumpul atau patah. Rambut itu tak terputuskan. Bulan ketiga, rambut Riana telah menyeret di lantai. Dia harus menggendong gulungan rambut saat berjalan. Desa mulai berbisik. Orang tua di warung kopi menggeleng. Itu azab, rambut itu tumbuh dari dosanya. Salim marah mendengar bisik-bisik itu. Tapi suatu malam, dia terbangun karena rasa gatal di kulit kepalanya. Di cermin, dia melihat titik putih di antara hitam rambutnya. Esoknya, titik itu sudah menjadi seberkas. Dalam seminggu, Salim memiliki uban panjang sama seperti istrinya. Panik, mereka pergi ke dukun, kiai, bahkan paranormal dari kota. Seorang kiai tua memberi nasihat, "Kembalikan hak yang kalian rampas. Minta maaf pada yang terzalimi." Tapi kesombongan Salim terlalu tinggi. "Aku kepala desa, aku tak minta maaf pada siapapun." Riana semakin tak waras. Dia membenci rambutnya yang kini 10 meter panjangnya, melilit seluruh rumah. Dia mengurung diri, memotong-motong rambut dengan segala cara. Suatu malam, dia mencoba membakarnya. Api menyala terang, rambut tak hangus, tapi bau anyir menyebar ke seluruh desa. Bau yang sama dengan bau tanah di makam Sari. Bulan ke-6, rambut mereka berdua telah memenuhi 3 kamar. Mereka terpaksa pindah ke ruang tengah. Rambut itu terus tumbuh mengisi setiap ruang, keluar dari jendela, merayap di halaman seperti akar pohon raksasa. Farid dan Laila yang masih tinggal di rumah itu mulai merasakan perubahan lain. Makanan yang disentuh Salim dan Riana cepat busuk. Air yang mereka minum berubah keruh. Cermin retak sendiri saat mereka bercermin. Suatu sore,
Leila menemukan ibunya, Riana, terjerat oleh rambutnya sendiri. Gulungan rambut melilit lehernya seperti ular. Salim berusaha menolong, tapi rambutnya sendiri membelit kaki mereka berdua. Farid berlari mencari tetangga. Saat warga desa datang, mereka melihat pemandangan mengerikan. Salim dan Riana terjerat dalam lautan rambut putih yang bergerak-gerak sendiri. Rambut itu telah memenuhi seluruh rumah, merayap keluar seperti makhluk hidup. Kepala adat desa, Mbah Kartam, segera memimpin doa. Dia mengambil segenggam tanah dari halaman, tanah tempat Sari dulu sering menanam bunga. Ditaburkannya tanah itu ke rambut-rambut itu. Seketika, rambut berhenti bergerak. Tapi sudah terlambat. Salim dan Riana telah tak bernyawa. Leher mereka terjepit erat oleh rambut mereka sendiri. Prosesi penguburan mereka berlangsung sunyi. Tak ada yang berkabung. Saat jasad mereka diturunkan ke liang, rambut putih yang panjang itu ikut terkubur. Tapi keesokan harinya, di atas makam mereka, tumbuh 2 pohon aneh dengan batang berwarna putih perak. Daunnya seperti rambut, bergerak pelan meski tak ada angin. Desa Tandus akhirnya mendapat hujan seming setelah kematian Salim dan Riana. Tapi warisan mereka tetap hidup dalam cerita. Hingga kini, orang tua di desa itu masih berpesan pada anak-anaknya. Kejahatan yang tumbuh dari kesombongan akan berbuah penderitaan panjang. Seperti rambut yang tak berhenti tumbuh, azab atas kezaliman takkan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Itulah azab panjang. Dan di sudut sepi pemakaman itu, 2 pohon berdaun mirip rambut itu masih tumbuh, mengingatkan semua yang lewat tentang harga sebuah pengkhianatan. Terima kasih atas dukungan kalian yang telah menonton cerita pendek dari channel ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah subscribe dan like. Jika ada ide, tulis di kolom komentar. Makasih atas sarannya. See you di next video. Bye-bye.